Halo semua sobat, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Channel ini kembali hadir di tengah-tengah rekrutmen PPS tahun 2022. Tentu semoga harapan kita channel ini memberikan manfaat untuk sahabat-sahabat sekalian simulasi soal rekrutmen PPS tahun ini. Dan yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga terus memberikan kemanfaatan untuk sahabat-sahabat sekalian dan kita semua. Sahabat-sahabat sekalian, yuk kita mulai dari soal yang pertama. KPU telah menetapkan partai politik serta pemilu tahun 2024 pada tanggal A. 10 Desember 2022, B. 11 Desember 2022, C. 13 Desember 2022, D. 14 Desember 2022, atau E. 15 Desember 2022. Pertanyaan ini bisa kita jawab melalui PKPU 3 tahun 2022 terkait dengan tahapan dan juga PKPU 4 2022 terkait dengan verifikasi. Jawabannya yang tepat adalah 14 Desember tahun 2022. Kita tebalkan. Lanjut soal nomor 2. KPU menetapkan jumlah partai peserta pemilu tahun 2024 pada tanggal di atas sejumlah A. 16 partai nasional, B. 17 partai nasional, C. 18 partai nasional, D. 19 partai nasional, E. 20 partai nasional. Jawabannya adalah 17 partai nasional atau yang B. Kita poll. Soal nomor 3. Partai yang mengajukan sengketa ke Bawaslu kemudian dilakukan mediasi dengan KPU perihal berita acara penetapan parpol peserta pemilu 2024 adalah A. PKN, B. Partai Garuda, C. Partai Umat, D. Partai Gelora, atau E. Partai Republik. Ini bisa kita jawab besutan Prof. Amin Rais, yaitu Partai Umat yang mengajukan gugatan ke Bawaslu. Selanjutnya soal nomor 4. Panitia penyelenggara pemilu ad hoc di desa disebut dengan PPS. Apa kepanjangan dari PPS? A. Petugas pemungutan suara, B. Panitia pemungutan suara, C. Panitia penghitungan suara, D. Panitia pemilihan suara, atau E. Petugas pemilihan suara. Jadi PPS merupakan kepanjangan Panitia Pemungutan Suara atau yang B. Selanjutnya, soal nomor 5. Siapakah yang mempunyai kewenangan membentuk PPS? A. KPU, B. KPU Provinsi, C. KPU Kabupaten Kota, D. PPK, E. Sekretariat KPU. Kita bisa jawab di pasal 19 di huruf B, yang mempunyai kewenangan membentuk PPS adalah KPU Kabupaten Kota, atau jawabannya adalah yang C. Sahabat sekalian, kita lanjutkan sampai pada nomor 6. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Pernyataan ini sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pasal A. Pasal 54, B. Pasal 55, C. Pasal 56, D. Pasal 57, atau E. Pasal 58. Kita coba lihat lagi Undang-Undang 7 tahun 2017, maka akan ditemukan di pasal 54. Khususnya di ayat yang kedua. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 7. Anggota PPS di desa atau kelurahan adalah berjumlah A. 2 orang, B. 3 orang, C. 4 orang, D. 5 orang, E. 6 orang. Jadi PPS berjumlah berapa? 3 orang. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 8. Sesuai dengan pasal 57 dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, PPS mempunyai kewenangan sebagai berikut, kecuali A. Membentuk KPPS, B. Mengangkat pantarlih, C. Mengangkat PTPS, D. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap, E. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lihat, kita bold kata kecuali untuk memudahkan kita menjawab. Jadi, sesuai dengan pasal 57, kewenangan
ada di PPS kecuali ada huruf C, yaitu mengangkat PTPS atau pengawas TPS. Ini bukan kewenangan dari PPS. Soal nomor 9. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel merupakan kewajiban A. PPK, B. PPS, C. KPPS, D. PTPS, E. Saksi. Jadi berkaitan dengan soal nomor 9 ini, yang bertugas menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara adalah PPS, atau jawabannya adalah yang B. Ini bisa kita lihat di pasal 58 Undang-Undang 7 tahun 2017. Soal nomor 10. Siapa yang menandatangani dokumen daftar pemilih sementara atau DPS? A. Ketua KPPS, B. Ketua PPS, C. Ketua Pantarlih, D. Ketua PPK, E. Ketua KPU Kabupaten Kota. Jawabannya adalah Ketua PPS atau yang B. Lanjut soal nomor 11. Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kecuali. Kita tebalkan dulu kata kecuali untuk memudahkan jawaban kita memilihnya. A. Agama, B. Kompetensi, C. Kapasitas, D. Integritas, E. Kemandirian. Jadi yang bukan syarat adalah memperhatikan agama. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 12. Pantarlih atau petugas pemutakhiran data pemilih dibentuk oleh A. KPU Kabupaten Kota, B. PPK, C. Camat atau sebutan lain, D. Kepala Desa atau Lurah, E. PPS. Pantarlih dibentuk oleh PPS. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita pilih dan kita tebalkan. Soal nomor 13. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama A. KPU Kabupaten Kota, B. PPK, C. PPS, D. Sekretariat KPU Kabupaten Kota, E. Sekretariat PPK. Jadi terkait dengan atas nama PPS adalah KPU Kabupaten Kota, atau jawabannya adalah yang A. Soal nomor 14. Sebagaimana pasal 60 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, KPPS mempunyai tugas sebagai berikut. A. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS. B. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. C. Mengamankan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. D. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyertakannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS dan PPK melalui PPS, atau E. Semua jawaban benar. Jadi kalau melihat pertanyaan ini, semua berbicara tentang pasal 60 tugas KPPS dan semua jawaban adalah benar, atau jawabannya adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 15. Siapa nama Ketua KPU Republik Indonesia periode 2022-2027? A. Husni Kamil Manik, B. Arif Budiman, C. Hasyim Asyari, D. Ilham Saputra, atau E. Ida Budiati. Jawaban yang tepat adalah Hasyim Asyari, atau jawaban yang C. Sahabat sekalian, kita salah sampai di nomor 16. Berikut ini adalah kewajiban KPPS kecuali. Kita pull dulu, sahabat-sahabat sekalian, kata kecuali untuk memudahkan jawaban kita. A. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS.
B. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. C. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu kelurahan atau desa. D. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi kotak suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama. E. Menandatangani alat kerja PTPS. Karena ada pengecualian, maka kita harus pandai memilih jawaban yang tepat. Jadi jawabannya adalah yang E. Menandatangani alat kerja PTPS. Soal nomor 17. Pemungutan suara ulang di TPS dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana Undang-Undang 7 tahun 2017, yaitu A. Paling lambat 3 hari setelah pemungutan suara. B. Paling lambat 5 hari setelah pemungutan suara. C. Paling lambat 7 hari setelah pemungutan suara. D. Paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara. E. Paling lambat 12 hari setelah pemungutan suara. Jadi jawabannya adalah yang D, paling lambat 10 hari setelah pemungutan suara. Kita pul saudara-saudara sekalian, ini bisa kita baca di pasal 373 ayat 3 Undang-Undang 7 tahun 2017. Soal nomor 18. Apabila ada penyelenggara pemilu yang terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon, maka yang bersangkutan telah melanggar A. Pidana pemilu. B. Kode etik pemilu. C. Administrasi pemilu. D. Netralitas pemilu. E. Undang-undang lainnya. Karena ini terkait dengan integritas, maka bisa dikenakan pelanggaran kode etik pemilu, atau jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 19. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip penyelenggara pemilu adalah A. Jujur. B. Adil. C. Mandiri. D. Impresif. E. Profesional. Salah satu di antara 5 pilihan ini bukan merupakan prinsip penyelenggara pemilu, yaitu impresif, atau jawaban yang D. Soal nomor 20. Pemilu serentak tahun 2024 akan dilaksanakan pada A. 14 Januari 2024, B. 14 Februari 2024, C. 14 Maret 2024, D. 14 April 2024, atau E. 14 Mei 2024. Ini sudah ada kesepakatan untuk pemilu tahun 2024 akan dilakukan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, atau jawabannya adalah yang B. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah membahas 20 soal dan semoga kisi-kisi ini memberikan manfaat untuk kita semua.